Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi statistika mengenai distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Renti Evanasari dengan NPM G1A 019-007. Kemudian ada Gita Dwi Putriani, NPM G1A 019-043. Berlian Trisaputra, NPM G1A 019-043. Di sini saya sendiri, Renti Evanasari, akan menyampaikan soal dan pembahasan mengenai distribusi Bernoulli, di mana soalnya adalah tentukan besar peluang muncul angka lebih dari 4 pada sebuah pelemparan dadu. Di sini kita membuat permisalan terlebih dahulu, di mana X merupakan kejadian muncul angka, sehingga X-nya adalah 5, angka 5 dan angka 6, karena didapatkan angka 5 dan angka 6 ini karena hanya angka 5 dan angka 6 lah yang lebih dari angka 4. Sehingga kita mencari untuk peluang muncul angka 5 yaitu 1/6, di mana peluang P menimbulkan peluang sukses dan Q menimbulkan peluang gagal, sehingga Q-nya adalah 1 dikurang peluang, sehingga Q adalah 5/6. Pada distribusi Bernoulli ini hanya dilakukan 1 kali percobaan antara sukses dan gagal. Sehingga untuk peluang X lebih dari 4, kita dapat memasukkan rumus Px sama dengan 5 ditambah Px sama dengan 6. Kita masukkan P pangkat 1 dikali Q pangkat 0 ditambah P pangkat 1 dikali Q pangkat 0 pada X sama dengan 6. Kita masukkan P-nya adalah 1/6 pangkat 1, kemudian untuk Q-nya adalah 5/6 pangkat 0, begitupun pula dengan yang ini 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 0. Kemudian kita masukkan karena 5/6 pangkat 0 ini adalah hasilnya adalah 1, sehingga 1/6 dikali 1 adalah 1/6. 1/6 ditambah 1/6, 2/6. Kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 1/3. Jadi, peluang muncul angka lebih dari 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/3. Kemudian kita ke contoh selanjutnya, yaitu contoh soal distribusi binomial. Pada distribusi binomial ini dapat dilakukan N pengulangan atau lebih dari 1 kali percobaan, di mana P menyimbolkan peluang berhasil atau peluang sukses dan Q menyimbolkan peluang gagal. Soalnya adalah berdasarkan penelitian dari 5 orang yang menjenguk orang yang terpapar virus A, 3 orang terpapar virus A juga Z. Soalnya adalah berdasarkan penelitian dari 5 orang yang menjenguk orang yang terpapar virus A, di mana 3 orang akan terpapar virus A juga. Z sedang sakit dikarenakan terpapar virus A. Jika yang datang menjenguk Z ada sebanyak 10 orang, berapa peluang paling sedikit 2 orang yang terpapar? Di sini kita membuat permisalan lagi. Misalkan X adalah banyaknya orang yang terpapar virus A. Di mana kita dapat dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa peluangnya adalah 3/5, karena 3 orang lah yang akan terpapar virus A juga. Peluang gagalnya adalah 2/5, karena paling sedikit 2 orang ini. Dan N atau populasi atau semesta jumlahnya adalah 10. Pertanyaannya adalah paling sedikit 2 orang yang akan terpapar, yang artinya Px lebih dari sama dengan 2. Sehingga untuk Px lebih dari sama dengan 2 yaitu 1 dikurang Px kurang dari 2. X kurang dari 2 itu ada angka 0 dan 1. Sehingga kita buat 1 dikurang Px sama dengan 0 dan Px sama dengan 1. Kita masukkan 1 dikurang seperti yang sebelumnya. Karena ini binomial, maka kita menggunakan rumus kombinasi 0 dari 10, di mana 3/5 yaitu P-nya, P pangkat 0 dikali 2/5 10 kurang D dengan N-nya, yaitu 3/5 pangkat 0 dan 2/5 10 kurang 0 tetap 10. Kombinasi 1 dari 10 yaitu 3/5 pangkat 1 dan 2/5 pangkat 10 dikurang 1. Sehingga untuk memudahkan menghitungnya, 1 ini kita ubah menjadi 2/5 pangkat 10 ditambah 10 dikali 3/5 pangkat 1 dan 2/5 pangkat 9. Dan hasilnya adalah 0,9983, yang artinya
kemungkinan paling sedikit 2 orang akan terpapar virus A jika menjenguk Z adalah 0,9983. Selanjutnya untuk contoh soal distribusi binomial negatif, di mana kita dapat melakukan seleksi bebas. Sama saja untuk P merupakan peluang sukses dan untuk I merupakan peluang gagalnya. Di mana soalnya adalah carilah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan ketiga. Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa X-nya sama dengan 5, K-nya sama dengan 2, dan P-nya sama dengan 1/4. Di mana mendapatkan 1/4 yaitu 1/8 ditambah dengan 1/8 sehingga dapatlah 1/4. Sehingga untuk binomial negatifnya adalah 5,2 dari 1/4. Kita masukkan 4, kombinasi 1 dari 4. Di mana mendapatkan kombinasi 1 dari 4? 4 ini didapatkan dari 5 dikurangi dengan 1 dan 1 ini didapatkan dari 2 dikurangi dengan 1. Selanjutnya kita masukkan 1/4 pangkat 2 dikali 3/4 pangkat 3. Sehingga kita dapat memasukkan 4 permutasi per 1 permutasi dikali 3 permutasi dikali dengan 3 pangkat 3 dan 4 pangkat 5. Didapatkan 4 pangkat 5 dari 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 sehingga 4 pangkat 5. Kemudian hasilnya adalah 22/57. Sehingga peluang muncul semua angka muka atau semua angka belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima adalah 22/2157. Selanjutnya untuk contoh soal distribusi hipergeometrik, di mana P merupakan peluang benar dan Q merupakan peluang gagal. Soalnya adalah 3 komputer diperiksa dari 10 komputer di sebuah perusahaan. Terdapat aplikasi software yang ilegal pada 4 dari 10 komputer tersebut. Berapa peluang dari 3 komputer yang dipilih secara acak dilengkapi oleh aplikasi software ilegal? Dari soal ini dapat kita simpulkan N atau jumlah populasinya adalah 10, yaitu 10 komputer. Kemudian untuk D-nya adalah 4 atau jumlah sampelnya adalah 4 komputer, 4 software yang ilegalnya. Kemudian untuk N-nya atau peluangnya 3 karena sampelnya adalah 3 komputer. Kemudian untuk X-nya atau peluang yang diinginkan 2 dari 3 yang berarti X-nya adalah 2. Dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa H atau hipergeometriknya adalah di mana X-nya, N-nya, N kecilnya, dan D-nya, yaitu sama dengan kombinasi X dari D, di mana N besar dikurang D, kemudian N dikurang X per kombinasi N per N kecil per N besar. Kemudian sehingga kita dapatkan karena yang ditanya adalah peluang 2 dari 3 komputer sehingga peluang X sama dengan 2. Hipergeometriknya adalah X-nya adalah 2, kemudian jumlah populasinya adalah 10, kemudian komputer yang diperiksa adalah 3 dan sampel ada 4, sehingga kita didapatkan kombinasi 2 dari 4 dikali dengan kombinasi 1 dari 6 per kombinasi 3 dari 10. Atau bisa kita buat seperti ini, kombinasi 2 dari 4, kombinasi 1 dari 6, kombinasi 3 dari 10. Rumus kombinasi seperti sebelumnya, seperti ini rumus kombinasinya. Sehingga didapatkan peluangnya adalah 0,3. Sehingga peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak dilengkapi oleh aplikasi software ilegal adalah 0,3. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Dwi Putriani, NPMG 1A019-043.
saya akan menjelaskan soal tentang distribusi normal, yaitu dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di sebuah universitas diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60. Standar deviasinya adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapat nilai A jika X sama dengan lebih besar dari 80? Jawab di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu diketahuinya, yaitu X merupakan nilai ujian statistika mahasiswa, N merupakan jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian statistika yaitu 200, mu-nya sama dengan 60 dan sigmanya adalah 10. Kemudian distribusi menyebar secara normal. Maka untuk mengetahui P X-nya lebih besar sama dengan 80 adalah dengan menggunakan pendekatan X menjadi Z. Nah, untuk menjadikan X menjadi Z, maka dapat dimasukkan rumus, yaitu P dalam kurung X dikurang mu per sigma. Kemudian diberlakukan juga di angka 80 ini, yaitu 80 dikurang 60 per 10. Sama dengan dapatlah hasilnya P Z lebih besar sama dengan 2. Nah, kemudian kita lihat pada gambar di sini yang menunjukkan bahwa angka Z lebih besar sama dengan 2 itu berada pada sebelah kanan. Nah, untuk menghitung daerah yang diarsir ini, maka kita akan menggunakan rumus P 1 dikurang P Z-nya lebih kurang dari 2. Pada diagram kumulatif dapat diketahui bahwa 2 ini merupakan bernilai 0,9772. Kemudian dihitung 1 dikurang 0,9772 adalah hasilnya 0,0228. Jadi sekitar 2,28% yang mendapat nilai A. Baik, selanjutnya adalah soal distribusi gamma, yaitu di kota tertentu, konsumsi daya listrik harian dalam jutaan kWh adalah variabel acak X yang memiliki distribusi gamma dengan rata-rata mu sama dengan 6 dan varian sigma kuadrat sama dengan 12, tentukan alfa dan beta. Nah, untuk menjawabnya dituliskan dulu diketahuinya, yaitu mu-nya sama dengan 6 dan sigma kuadratnya sama dengan 12. Yang ditanya adalah nilai alfa dan beta. Nah, dalam menjawab ini kita akan membuat persamaan satu dan persamaan kedua terlebih dahulu. Yang persamaan pertamanya adalah mu sama dengan alfa dikali beta sama dengan 6. Maka alfa sama dengan 6 per beta. Itu merupakan persamaan satu. Yang kemudian adalah kita mencari persamaan kedua, yaitu sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat sama dengan 12. Ini merupakan persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan satu ke persamaan kedua, yaitu 6 per beta dikali beta kuadrat sama dengan 12. Kemudian 6 dikali beta sama dengan 12, maka beta sama dengan 2. Kemudian disubstitusikan beta yang sudah kita dapat, yaitu 2, ke persamaan 1, yaitu alfa sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi nilai alfa dapat kita ketahui sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Baik, soal selanjutnya adalah distribusi C kuadrat. Berikut ini adalah soalnya, yaitu jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, Fx sama dengan 1 per 4 dikali X kali E min X per 2, dan X lebih besar daripada 0, dan 0 untuk X lainnya, maka tentukan derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasan itu dilambangkan dengan R. Untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut, R dikurang 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian, R per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian, R per 2 sama dengan 1 tambah 1. R per 2 sama dengan 2. Kemudian, R sama dengan 2 dikali 2, maka ditemukanlah R-nya sama dengan 4. Diberikan satu buah contoh soal, yaitu sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa adalah 0,8 dan beta sama dengan 3, dan yang ditanya adalah berapa peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun.
Sebelumnya kita harus diketahui alfanya adalah 0,8 dan beta adalah 3 dan waktunya T adalah 1 dan eksponensialnya adalah 2,71828 dan yang ditanya adalah waktu mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun, yang adalah X kurang dari 1. Maka dapat kita jawab dengan rumus, yaitu frekuensi sama dengan, karena ditanyanya peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun, maka 1 dikurang E pangkat min T per alfa pangkat beta. Frekuensi T sama dengan 1 dikurang 2,71828 pangkat min yang T nya adalah 1 per alfa 0,8 dan pangkat beta adalah 3. Lanjut kita hitung 1 kurang 2,71828 pangkat, setelah kita hitung pangkatnya adalah min 1,9532125 sama dengan 1 dikurang 0,141830 dan hasilnya adalah 0,85816. Jadi peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun adalah 85,816%. Selanjutnya distribusi eksponensial diberikan satu contoh soal, yaitu toko A di tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,/35 menit. Yang ditanya adalah berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih. Langsung kita diketahui ruang sampel yang ditanyakan adalah 8 menit atau X0 adalah 8 menit. Dan parameter rata-ratanya atau lambda 8,4/35 menit, yang kalau kita bagi hasilnya adalah 0,24 per menit. 0,24 per menit. Dan yang ditanya adalah kedatangan pengunjung dalam selang 8 menit atau lebih, yaitu P X lebih dari sama dengan 8 menit. Maka dijawab peluang X lebih dari sama dengan X0 sama dengan
1 dikurang eksponensial pangkat min lambda kali x0. T x lebih dari sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda yaitu 0,24 dikali x0 yaitu 8. Maka P x lebih dari sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang 2,71828, dan hasil pangkatnya kalau kita jumlahkan atau kalikan yaitu min 1,92 sama dengan 0,85. Maka P x lebih dari sama dengan 8 sama dengan 0,85. Selanjutnya itu diberikan satu contoh soal distribusi Poisson, yaitu diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinisasi meningitis diberikan satu contoh soal distribusi Poisson, yaitu diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinisasi. Diberikan satu contoh soal distribusi Poisson, yaitu diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, maka yang ditanyakan adalah hitunglah peluang tepat 3 orang yang akan terjadi shock. Untuk menjawabnya adalah kita perlu mencari mu-nya terlebih dahulu, atau lambda atau nilai rata-ratanya, yaitu mu sama dengan lambda yang rumusnya n dikali p, yang dimana n merupakan jumlah dari orang yang telah melakukan vaksinasi sebanyak 4.000 dikali p, yaitu probabilitas 0,0005. Untuk menghitung peluangnya, kita menggunakan rumus peluang sama dengan konstanta atau eksponensial E pangkat min mu dikali mu pangkat x per faktorial x. Yang kita ketahui dari soal adalah x sama dengan 3 atau peluang 3 orang yang akan terjadi shock. X sama dengan 3 sama dengan konstanta E adalah 2,71828, dan pangkat mu adalah dan mu adalah 4.000 dikali 0,0005, jika kita jumlahkan adalah 2. Maka E pangkat min mu adalah min 2 dikali mu adalah 2, dan pangkat x adalah 3 per faktorial 3, yaitu 3 kali 2 kali 1. Dan jika kita hitung semuanya akan mendapatkan hasil 0,1804. Jadi peluang orang yang akan mendapatkan shock saat imunisasi adalah 0,1804.